Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur
Dominus vobiscum. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR dan Radio Gajah Mada 102.4 FM, radionya orang Semarang. Mosi-mosi Mimbar Agama Katolik ini juga menjadi renungan harian yang saya bagikan melalui akun YouTube saya, Alois Budi Purnomo TV. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dan Kau taburkan dalam diri kami boleh bertumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah dalam kasih kepadamu, kepada sesama, dan kepada alam semesta. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan sesama, serta alam semesta ini secara nyata, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, lalu Ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
bersimpuh di kakimu, ya Yesus. Ketika ku menyadari penuh penyesalan atas segala dosaku di sepanjang hidupku, Yesus lindungiku selalu, sucikan jiwaku. Beri aku pengampunan, ya Yesus. Jauhkanlah aku selalu dari yang jahat. Bersihkanlah aku dan hapuskan pelanggaranku, Yesus. Jadikan hatiku seperti hatimu. Di kakimu, ya Yesus. Ketika ku menyadari penuh penyesalan atas segala dosaku di sepanjang hidupku, Yesus lindungiku selalu, sucikan jiwaku. Beri aku pengampunan, ya Yesus. Jauhkanlah aku selalu dari yang jahat. Ku bersyukur selalu, berkat-Mu yang sangat berlimpah, Yesus. Jadikan hatiku seperti hatimu, selembut hatimu, sebaik hatimu, sesuci hatimu.
mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menegaskan hukum yang terutama dan yang utama, dan itu yang kita sebut sebagai hukum kasih. Tuhan kita Yesus Kristus menanggapi pertanyaan ahli Taurat yang bertanya tentang hukum terbesar. Dalam tradisi Yahudi, kita tahu ada setidaknya 613 hukum-hukum yang diberikan oleh Nabi Musa kepada umat Israel, mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Ulangan. Kitab Ulangan menggarisbawahi perintah kasih kepada Allah. Bahkan perintah kasih itu menjadi rema yang merupakan shema yang terus-menerus setiap hari diucapkan oleh umat Israel. Bahkan mereka menuliskan hukum itu pada tubuh mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari 613 hukum itu, ahli Taurat bertanya kepada Yesus, manakah hukum yang paling utama? Dan Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada ahli Taurat itu bahwa perintah yang pertama dan utama adalah mengasihi Allah dengan segala kualifikasinya, dengan pikiran, dengan hati, dengan setiap perilaku dan seluruh kehidupan. Itu perintah yang pertama. Dan perintah yang kedua yang tidak kalah penting dari itu ditunjukkan oleh Yesus, yaitu kasih kepada sesama. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mendengar jawaban itu, ahli Taurat kemudian menyetujui, mengakui kebenaran sabda Tuhan, sambil kemudian merefleksikan bahwa kedua hukum itu jauh melampaui semua hukum-hukum lain, terutama yang terhubung dengan kurban, yaitu kurban bakaran, kurban persembahan binatang, dan kurban-kurban lain yang dipersembahkan di bait suci di Yerusalem. Kurban-kurban tersebut merupakan ritual yang melambangkan persembahan diri penyembah kepada Allah. Beberapa kurban lainnya seperti kurban bakaran, kurban sajian, masih ada lagi kurban perdamaian, mengungkapkan persekutuan umat dengan Tuhan. Sedangkan dua jenis kurban lainnya, yaitu kurban penghapus dosa dan kurban penebus salah, dimaksudkan untuk memulihkan relasi antara umat dengan Allah sendiri melalui persekutuan yang dibangun melalui pertobatan dan rekonsiliasi. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan menyatakan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama sebagai dua perintah terbesar, Yesus menggenapi banyak hukum tentang kurban-kurban yang dilakukan oleh umat Israel seturut warisan dan ajaran Nabi Musa. Akan tetapi, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan tanda kesempurnaan atas kurban itu melalui dirinya sendiri yang menjadi kurban persembahan yang hidup. Yesus mempersembahkan kurban, bukan kurban-kurban buatan manusia, melainkan hidupnya sendiri, tubuh dan darahnya yang dipersembahkan
sebagai kurban pendamaian. Yesus sekaligus imam, kurban, dan altar. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan kurban itulah lalu hidup manusia bukan hanya mempersembahkan kurban buatan manusia, tetapi menjadi kurban pendamaian bagi segala dosa. Tuhan kita Yesus Kristus dalam bacaan yang kedua dari surat kepada umat Ibrani ditampilkan sebagai imam agung yang mempersembahkan kurban itu demi keselamatan umat manusia. Kita bersyukur dalam tradisi gereja Katolik mendapatkan warisan Yesus yang menegaskan realitas sakramental Ekaristi itu kepada Santa Faustina yang mendapat pernyataan dan perwahyuan kerahiman ilahi. Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada Santa Faustina doa-doa kita. Maka kita berseru, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kami dan dosa-dosa seluruh dunia. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan doa itu kita menghayati hukum kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan juga kasih kepada alam semesta ini untuk selalu kita persembahkan kepada Allah Sang Pencipta. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas firman yang boleh kami renungkan. Kami boleh mendengarkan kembali peneguhan Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa kami harus mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan seluruh hidup kami, dan juga kasih kepada sesama. Semoga kami mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Kini kami persembahkan kepadamu para mitra dan para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Yang sakit kau jamah, kau pulihkan, kau sembuhkan, kau berikan kekuatan dan penghiburan. Engkau memberikan keteguhan kepada kami semua dalam penyerahan diri kepadamu untuk mengasihi Engkau dan sesama, juga kepedulian terhadap alam semesta ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Para mitra Radio Gajah Mada FM dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga panjenengan semua dimanapun berada selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, mosi-mosi, berkah dalam. Ku
Namamu ya Tuhanku, ku bersyukur pada Tuhan Allahku atas kasih dan karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan padaku. Ku memuji namamu ya Tuhanku, ku bersyukur pada Tuhan Allahku atas kasih dan karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan padaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Jagalah aku ya Allah, padamu aku berserah. Aku berkata padamu, Engkaulah Tuhanku. Namamu ya Tuhanku, ku bersyukur pada Tuhan Allahku atas kasih dan karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan padaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Jagalah aku ya Allah, padamu aku berserah. Aku berkata padamu, Engkaulah Tuhanku. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.